Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita belajar kembali ya. Kita belajar masih di tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar komplek. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan sebelumnya. 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Isi percakapan Dayu dan teman-teman adalah membahas tentang menjaga kebersihan taman. 2. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman adalah indah dan nyaman. 3. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Pendapatku, isi percakapan menunjukkan bahwa Dayu dan teman-teman adalah anak yang peduli kebersihan tempat bermain. 4. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Yang harus dilakukan adalah membersihkan taman secara teratur dan selalu merawatnya. 5. Apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Pendapatku adalah tempat bermain akan menjadi kotor dan tidak nyaman. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Indah, maknanya adalah bagus dipandang mata. Nyaman, maknanya adalah segar dan sejuk. Kemudian rindang maknanya adalah banyak cabang, ranting, dan daun. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di saat kita bisa bermain dengan teman-teman, tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasi dari isi teks di atas adalah jika kita menciptakan lingkungan yang bersih, maka kita akan sehat karena kebersihan pangkal kesehatan. Selanjutnya, ayo mengamati bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Tempat bermain Dayu dan teman-teman bersih, tidak ada sampah berserakan. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang bersih membuat anak-anak nyaman bermain di sana. Tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, alat-alat permainan juga diatur dengan rapi. Tempat bermain yang bersih akan banyak dikunjungi anak-anak. Jika tempat bermain bersih, maka pengunjung akan sehat. Selanjutnya, ayo berkreasi. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Ciri-cirinya adalah 1. Hanya memiliki panjang dan lebar. 2. Hanya dapat dilihat dari sisi depan saja. Selanjutnya, apa saja alat dan bahan yang digunakan?
untuk membuat gambar atau lukisan. Kalian perhatikan gambar berikut. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat lukisan adalah pensil, penggaris, rautan, krayon, cat air, dan buku gambar. Apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar? 1. Menentukan ide atau gambar apa yang ingin dibuat. 2. Membuat sketsa gambar. 3. Melanjutkan menjadi gambar yang lengkap. 4. Memberi warna. Kemudian, ayo berlatih. Coba buat gambar benda-benda yang ada di sekitarmu. Boleh juga menggambar lingkungan yang ada di sekitarmu. Perhatikan contoh gambar Dayu berikut. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Contoh kubus yang lainnya adalah Rubik dan dadu. Selanjutnya, ayo berlatih. Tentukan ruas-ruas garis pada bangun ruang berikut. Nomor 1, di sini ada bangun ruang balok. Ruas-ruasnya adalah AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Dari yang tadi ruas garis kita sudah sebutkan, jadi jumlah ruas garis balok ada 12 ruas garis. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Di sini ada bangun prisma segi 4. Ruas garisnya adalah AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, DH. Jadi, ruas bangun prisma segi 4 berjumlah 12 ruas garis. Selanjutnya, soal latihan. Kalian kerjakan soal latihan berikut. Kalian tentukan ruas-ruas garis pada bangun datar berikut dari soal nomor 3, yaitu bentuk prisma segitiga, dan soal nomor 4, prisma segitiga, dan nomor 5, bangun balok. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.